Teman-teman, hari ini kita coba lihat bagaimana proses pemberian pakan ulat maggot. Jadi kalau video sebelumnya kita kurang detail membahas teknik pemberian pakan, jadi hari ini kita temui peternaknya untuk membahas lebih jauh bagaimana tips biar maggotnya tumbuh rata dan panennya maksimal. Oke, kita coba ke lokasi. Mulai dari maggot liar itu kan dia ini. Jadi bagi peternak maggot, jadi hal utama yang perlu diperhatikan untuk awal itu pakan. Jadi pakan ini memang titik jenuh itu ketika pemberian pakan. Kalau memang tidak jadi perhatian atau tidak maksimal. Jadi untuk pakan ini ada beberapa metode. Pertama, tahapan. Kita tentukan pakan kita bersumber dari sisa makanan atau sampah organik. Nah, sekarang sampah organik itu bisa didapat dari mana? Sampah organik itu didapat dari sampah rumah tangga, SOD, sampah organik dapur, terus sampah restoran, rumah makan, dan limbah pasar. Kalau kita lihat selalu ini ngambil dari mana? Biar rutin. Rumah makan. Di rumah makan. Rumah makan itu karena volumenya lumayan banyak. Sisa nasi, lauk pauk, terus sayur mayur. Kalau pengalaman di rumah makan tuh harus bayar atau minta dikasih? Sejauh ini enggak, tapi setelah mereka tahu kalau kita memproduksi maggot dan ada nilai ekonomis, mereka minta berapa biasanya? Ya tergantung sih gitu. Per ember atau Per bulan bisa kita patok sekian rupiah. Selain itu pakan yang kita ambil dari rumah makan itu langsung pengolahannya langsung dikasih ke maggot atau Ya, dua metode ya. Pertama bisa langsung kita kasih. Yang kedua ya kita cacah dulu, kita bikin bubur sampah. Dicacah pakai apa? Mesin cacah atau mesin cacah. Jadi ini sama kayak blender ya? Ya, ini ada mesin cacah khusus ya. Jadi dicampur seluruh jenis sisa makanan dari rumah makan atau dari dapur itu digabung atau ada yang tidak boleh digabung? Biji-bijian tidak boleh. Bijian kayu itu tidak bisa digabung, plastik tidak bisa. Jadi murni sampah organik yang lembut ya. Kalau kulit nanas, kulit durian pun bisa. Kulit durian bisa. Jadi kalau lagi musim durian kita bisa ngambil sekeranjang, 2 keranjang kita cacah. Kalau kulit malah ke pasar buah banyak kan biasanya sisa-sisa buah busuk. Tidak juga. Sekarang karena limbah pasar tuh sekarang rebutan dengan peternak ikan sama peternak bebek. Oh, bebek itu pakai limbah itu. Limbah-limbah. Kalau untuk bebek itu dicacah juga. Tergantung mereka petaninya ya. Tinggal gimana yang efisien efektifnya. Kalau untuk maggot kita mesti harus dicacah, dihaluskan jadi bubur. Sekarang waktu proses cacah dalam posisi kering atau ditambah air? Tambah air. Jadi kali bentuknya benar-benar seperti bubur. Tinggal filling lah, untuk penambahan airnya itu filling. Walaupun buah busuk tidak masalah. Tidak masalah. Nasi basi. Kalau nasi basi mending kita ketika sudah jadi bubur sampah hasil cacah tadi kita langsung campurkannya dalam ember. Tidak usah dihancur lagi. Nah, sekarang sudah dicacah, itu langsung diberikan atau masih nunggu? Nunggu, kita fermentasi dulu. Fermentasi bisa pakai ember kecil, ember hitam, bisa pakai tong besar. Ini hasil dari cacah masuk fermentasi. Fermentasi ini kadar air lebih banyak memang. Yang banyak ini karena banyak yang sayur-sayur tadi kan. Iya. Ini dicampur lagi bahan lain nggak setelah untuk fermentasi? Ada probiotik, kita pakai probiotik M4. Probiotik memang untuk memunculkan bakteri-bakteri baik ini. Di sini ada buah, khusus buah ini, air buah. Air buah. Air buah kayak tape. Dicampur lagi atau langsung? Air ini enggak, dicampur ini air buah
buah-buahan itu, kulit-kulit buah-buah yang lembut, busuk, yang tidak dimakan, yang dibuang di pasar, kita Jadi memang kalau kasih air, kasih empat. kelihatannya memang 60% air ya. Iya, karena maggot ini kan enggak punya gigi. Ya, jadi memang harus benar-benar bubur. Dia punya mulut tapi nggak punya gigi. Iya. Jadi dia ngisap. Dia menghisap Maggot. maggot itu. Nah, proses dari fermentasi ini berapa lama baru bisa dikasih ke Seminggu maggot? lah. 1 minggu. 1 minggu. Minimal 1 minggu. Minimal 1 Maksimal bagusnya. 1 minggu juga. Jadi Harus langsung. harus habis. Harus 1 habis. minggu harus habis. Karena jangan sampai nimbulin aroma yang lebih tajam lagi. Itu kalau lebih dari seminggu ada resiko tidak ke maggot? Enggak. Sejauh ini enggak ada. Sekarang pemberian pakan ke maggot itu berapa kali? Ya, karena itu hewan hidup ya. Iya. Jadi standarnya kayak kita manusia aja. 3 kali sehari, 3 kali 4 kali sehari. Porsi perbandingan jumlah maggot dengan pakan kali setiap memberi pakan. 1/5 dari berat tubuh. 1/5 dari berat dalam satu biopon. Dari jumlah maggot. Dari jumlah 1/5. kilogramnya. Iya, iya. Jadi misalkan dalam satu biopon itu ada 10 kilo, berarti 1/5-nya sekali ngasih. Dibagi 3. Berarti 3 kali. Misalkan 3 kali dibagi 3. 1/5. Berarti kalau 2 kilo. iya, Sehari 2 kilo dibagi 3. jadi kurang. Iya. Ya, sekitar 6 on. 6-7 on sekali. Karena kalau kita kebanyakan ngasih pakan pun mempengaruhi dalam biopon. Apa risikonya? Lembab. Lembab. Itu mudah mati atau Enggak, Kenapa? pertama lembab. Kalau kebanyakan air juga di saat adonan pakan, terus kebanyakan ngasih pakan, dia akan lembab. Media dalam biopon tadi akan lembab, pertama. Kedua, maggot tadi akan geraknya kurang. Lambat bergerak, tidak aktif. Itu mempengaruhi pertumbuhan. Terus yang ketiga, aroma. itu risiko? Ya, aroma tadi dalam biopon tadi akan muncul aroma tajam, bau kayak gitu, bau organik. Yang keempat bisa timbul gurem nanti. Gurem itu. Gurem itu kayak kutu ayam. Itu berisiko ke maggot. Beresiko ke maggot. Itu kalau pakan terlalu banyak. Jadi mengakibatkan lembab. Nah, untuk mengatasi lembab, kalau sudah terlanjur lembab, Nah, ini ada ampas kelapa nih. Ampas kelapa kering. Ini kita pakai untuk mengurangi media dalam biopon yang terlalu lembab. Jadi kita tebar dalam biopon. keringnya Tebar dalam biopon ampas kelapa, tatal gergaji, dan dedap. Itu bisa dipakai. misalkan sudah normal, ini perlu dibuang lagi nggak ini? Nah, karena dia akan sifatnya organik. Jadi makanan juga. Jadi makanan dan akhirnya residu jadi pupuk. Jadi pupuk juga. Ya. Ini contoh pupuknya. Pupuk dari kotoran maggot. Makanan ini kan pun juga. Beli kering posisinya. Oh itu. Cara memisahkan kotoran maggot itu Iya, ya. biaya. Oh, jadi Ini kan jadi setelah maggot dipanen berarti. Dan juga di saat dalam biopon itu kita harus sortir kasgotnya. Jadi jangan sampai kasgotnya ini terlalu tebal, jadi menghambat pertumbuhan maggot. Sortir kasgot ini rutenya per minggu. 3 hari lah, 3 hari Tiga sekali. hari sekali 3 hari sekali sortir. Ambil kasgot. Karena kadang kan untuk sampah-sampah restoran kayak ayam kayak gitu kan dia nggak bisa kita cacah full ya, ikan kayak gitu kan. Jadi langsung kita tebar dalam biopon. Kalau dia Jadi bekas-bekas daging. tulang-tulang tadi kan kita sortir, kita ambil. Jadi kan kasgut itu ada kasgut kasar, ada kasgut halusnya gitu. Yang ini kan dia Kasgot pun halus ya. bisa dijual untuk pupuk nih. Nah, untuk pupuk ya. Jadi ada dia akan jadi halus.
kasgotnya. Jadi halus gini. Butir-butir granule gitu. Kering dia. Kering dia. Itu dia ya. Itu dari sampah organik. Jadi semakin dia semakin bubur, semakin dia cepat makannya, kasgotnya semakin bagus. Yang belum diambil kasgot, yang itu apa nih yang harus itu ya? Nah, jadi Dulu Pak. Ini contoh yang ini ya. Ini belum diambil kasgot ini. Ini baru dikasih makan ini. Iya. Nih kasgot. Nah, ini. Diambil kasgotnya. Dikurangin tadi pagi. Ini perkiraan sehari lagi diambil kasgot. Udah paling 2 hari lagi. Yang hitam inilah makannya dia. Kasgot ini kotoran. Kotorannya. itu makan, Yang ini. hitam ini yang kecil-kecil kotoran pasir ini kotoran. Dia ketika makanannya habis agak kering berarti. Agak kering dia. Nah, tadi kan makannya harus benar-benar bubur, harus benar-benar lembut. Ini belum siap panen, masih jauh ya. Belum minggu depan ini paling. Macam mana ukuran yang sudah panen tadi? Siap. Ya siapanya lalu. Belum. Dicampur ke itu buat indukan. Ini kan untuk indukannya. Itu yang hitam indukan. Nah, besar-besar ini. Itu indukan buat indukan. Indukan. Jadi cak mana dan beda jenis kelamin itu tahu tak? Apa enggak dia? Ini cangkangnya. Yang mana? Jadi cangkang ini kalau kita pakai mikroskop, ini ada yang sejarum, ada yang 2 jarum bercabang. Nih, yang hitam ujung nih. Yang sejarum tuh lanang. Tanam. Jadi kok kilo berarti ya? Tambah lagi kalau kelalat. Lalat itu dia kalau domo lanang, kalau lancip betina. Oh itu. Kembang biak terus ya pasang-pasang beda. Ya.